Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya para siswa kelas 11. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk bisa keluar dari sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan keajaiban, dunia yang di dalamnya menyimpan sebuah teguhan, keberanian, dan juga banyak pesan-pesan bijak dari masa lalu. Nah, tentunya kalian sewaktu masih kecil pernah kan mendengarkan sebuah dongeng ataupun cerita-cerita rakyat. Sebuah dongeng ataupun cerita-cerita rakyat bukan hanya untuk didengarkan oleh anak-anak, tetapi banyak pesan-pesan dan juga nilai-nilai moral yang bisa kita ambil. Nah, kalian sudah tahu belum sebuah cerita yang berjudul Ratu Bagus Kuning dan Siluman Kera, yang dimana ini adalah sebuah cerita dongeng yang berasal dari kota Palembang. Jadi, pada kesempatan kali ini, kalian akan diminta untuk menyimak sebuah dongeng yang berjudul Ratu Bagus Kuning dan Siluman Kera. Yang dimana di sini kalian diminta untuk bisa merasakan bagaimana karakter tokohnya, alur ceritanya, dan juga pastinya kalian bisa mendapatkan pesan-pesan moral dari cerita ini. Perlu diingatkan bahwa menyimak bukan hanya mendengarkan, tetapi kalian diminta untuk bisa merasakan dan juga menafsirkan dari cerita yang kalian dengarkan. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan sebuah cerita dongeng berjudul Ratu Bagus Kuning dan Siluman Kera. Dongeng Ratu Bagus Kuning dan Siluman Kera. Pada masa Sultan Palembang sekitar abad ke-16 di wilayah Batanghari 9 mulai masuk penyebar agama Islam. Salah satu di antaranya adalah seorang perempuan yang diangkat suci bernama Bagus Kuning. Konon ia adalah salah satu murid dari 9 wali di Pulau Jawa yang dikenal dengan nama Wali Songo. Kehadirannya di kota Palembang adalah untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanannya menuju kota Palembang tentu saja tidak mudah. Banyak halangan dan rintangan yang harus ia hadapi dan atasi. Demikianlah pula dengan ajaran yang disampaikannya. Tidak begitu saja diterima oleh para penduduk setempat. Bahkan ia harus bertarung dan siap mengorbankan jiwa dan raganya demi menyebarkan ajaran Rasulullah. Beruntunglah dia memiliki bekal sebuah kepandaian yang cukup hebat dalam membela diri, sehingga banyak musuh yang dapat ditaklukkannya dan turut memeluk ajaran agama Islam. Ketika Bagus Kuning memasuki wilayah perairan Batanghari, ia pun harus berhadapan dengan para pendekar setempat yang memiliki ilmu tinggi. Namun, ia tetap menghadapinya dengan sabar dan memantapkan keyakinannya bahwa cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala pelindung dan penolong baginya. Pada akhirnya ia mampu menaklukkan para pendekar di wilayah Batanghari ini. Konon katanya ada 11 penghulu yang dipercaya masyarakat sebagai pengikut setia dari Bagus Kuning, yaitu Penghulu Gede, Batu Buyung, Ujung Emas, Panglima Bisu, Panglima Api, Syekh Ali Akbar, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Idrus, Putri Kembang Dadar, Putri Rabu Sako, dan Bujang Joro. Setelah mampu menguasai wilayah Batanghari, Bagus Kuning dan anak buahnya pun memasuki tengah kota Palembang. Kemudian mereka singgah di bagian hulu kota yang sekarang dikenal dengan nama Paju. Di tempat inilah mereka mendapati suatu dataran rendah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang rindang dan juga teduh. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dengan nyaman. Setelah semalaman, barulah Bagus Kuning menyadari tempat tersebut bukanlah tempat yang aman. Tempat yang mereka singgahi berada di tepian Sungai Musi itu ternyata merupakan kerajaan Siluman Kera
yang di dalamnya ternyata banyak siluman kera dan mereka merasa terganggu. Maaf, kami tidak bermaksud untuk mengganggu. Kami hanya menumpang singgah untuk melepas lelah. Karena kami lihat tempat ini cukup indah dan juga nyaman, berkata Bagus Kuning kepada rombongan siluman kera. Namun, para siluman kera tidak mau tahu. Mereka mengancam akan membunuh rombongan Bagus Kuning jika mereka tidak mau pergi meninggalkan wilayah kekuasaan siluman kera ini. Kami mendengar bahwa kalian adalah para penyebar ajaran agama Islam. Pantang bagi kami untuk melepaskan kalian. Karena itu sama saja kami membantu kalian, ucap Raja Siluman Kera. Tampaknya percekcokan antara Bagus Kuning dan Raja Siluman Kera tak dapat dielakkan lagi, dan keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Akhirnya pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Mereka dan pasukannya masing-masing saling menyerang dan saling adu kekuatan. Hai Raja Siluman Kera, aku tidaklah mau mengorbankan banyak teman-temanku hanya untuk menghadapimu. Sebagai pemimpin di sini, aku ingin mengajukan sebuah perjanjian kepadamu. Jika aku kalah menghadapi 1 lawan 1, maka aku akan tunduk kepadamu. Sebaliknya, jika kau yang kukalahkan, maka kau harus tunduk kepadaku, tantang Bagus Kuning. Tidaklah masalah bagiku, hai Bagus Kuning. Hai rakyatku, kalian saksi atas perjanjian ini, yang dimana jika aku dapat kalahkan perempuan ini, maka aku dan kalian harus tunduk dan patuh terhadap manusia perempuan ini. Bahkan jika kau menang, hai Bagus Kuning, maka akan kuangkat kau sebagai ratu kami, balas Raja Siluman Kera dengan nada yang agak meremehkan. Para siluman kera pun segera menepi untuk memberi ruang para raja mereka. Demikian pula para pengikut Bagus Kuning yang juga menepi sambil terus melafalkan doa-doa keselamatan dan kemenangan bagi mereka. Pertarungan akhirnya dimulai. Bumi bagaikan bergetar. Pohon-pohon pun bergoyang bagaikan diayun-ayun angin besar. Suara gemuruh mengiringi pertarungan ini, tapi tak ada angin. Ini semua karena kesaktian Raja Siluman dan kekuatan karomah Bagus Kuning. Keduanya adalah orang yang memiliki kekuatan sangat hebat dan seimbang, sehingga keduanya susah untuk merumbuhkan musuh masing-masing. Setelah beberapa lama sejak pertarungan yang dimulai dari pagi hari, kini matahari pun telah berdiri tegak menyinari dengan teriknya. Akhirnya nampak jualah siapa yang bakal menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Beberapa kali Raja Siluman Kera terbanting keras. Darah pun banyak keluar dari mulutnya dan hidungnya. Napasnya pun makin tersengal-sengal, dan wajahnya pun tampak pucat. Namun sesekali ia masih membalas dengan usahanya yang sangat berat. Tapi karena kondisinya yang cukup parah, setelah mendapatkan sebuah terjangan maut dari Bagus Kuning, ia pun roboh, dan sang Raja Siluman pun mengaku kalah. Baiklah, wahai Bagus Kuning, hamba mengaku kalah. Hamba menyerah, kami semua takluk padamu, kata Raja Siluman Kera dengan lantang sambil bersujud dan memberi hormat kepada Bagus Kuning yang diikuti oleh para siluman kera yang lain. Selanjutnya, setelah ini maka perjanjian yang kita buat tadi harus dijalankan. Kaulah ratu kami, hai Bagus Kuning. Lanjut Raja Siluman Kera diikuti oleh penghormatan oleh para siluman kera lainnya. Baiklah, tapi kalian tidak perlu bersujud begitu, karena hal yang demikianlah adalah tidak patut dilakukan. Aku hanyalah seorang manusia biasa. Begitu juga kalian yang merupakan sama-sama makhluk Allah. Bagiku hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut disembah dan patut dimintai pertolongan, kata Bagus Kuning. Bagus Kuning pun akhirnya menetap di tempat itu bersama para pengikutnya. Sampai kemudian para pengikutnya pun sepakat
mendirikan sebuah keraton dengan Bagus Kuning sebagai ratunya. Sejak saat itu, namanya pun resmi menjadi Ratu Bagus Kuning, dan para siluman kera pun tetap di tempat itu dan tunduk pada Ratu Bagus Kuning. Hingga pada suatu hari, Ratu Bagus Kuning pun wafat dan disemayamkan di lokasi di keratonnya. Para pengikutnya pun tetap setia dan terus menyebarkan ajaran agama Islam ke wilayah-wilayah lain. Para siluman kera pun tetap setia menunggui makam Ratu Bagus Kuning, dan konon sampai saat ini Ratu Bagus Kuning pun tidak pernah menikah dan tetap suci. Sampai saat ini lokasi tempat keraton Ratu Bagus Kuning dan sekitarnya disebut dengan Bagus Kuning yang terletak di Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Kini lokasi keraton sudah tidak ada lagi karena tempat tersebut sejak zaman kolonial telah dijadikan lokasi perumahan karyawan perusahaan minyak pemerintah yang kini bernama Pertamina. Kini hanya tersisa makam yang dipercayai sebagai makam Ratu Bagus Kuning di dalam sebuah kompleks perumahan Pertamina dan di antara lapangan golf Pelaju yang masih sering diziarahi oleh masyarakat Muslim Kota Palembang, terkhususnya oleh warga Palembang yang berketurunan Arab Hadramaut yang merasa memiliki kedekatan hubungan emosional dan garis keturunan yang sama karena dipercaya pula bahwa Ratu Bagus Kuning adalah seorang waliyah atau wali perempuan dan seorang syarifah atau perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW. Para siluman kera pun dipercayai masih tinggal di wilayah tersebut, terutama di Stadion Patrajaya Pertamina Pelaju yang konon katanya jumlah kera di situ tetap tidak berkurang dan tidak lebih. Nah, demikianlah dongeng tentang Ratu Bagus Kuning dan Siluman Kera. Kisah seorang perempuan sakti dan suci yang menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak kepada kemampuan untuk menaklukkan musuh, tetapi pada keberanian, keteguhan hati, dan rasa hormat kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Dari perjuangannya menyebarkan kebaikan hingga sikap rendah hatinya, meskipun ia menang di dalam sebuah pertarungan, kita belajar bahwa kekuatan harus disertai dengan kebijaksanaan. Semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa keberanian, kesabaran, dan akhlak yang baik akan selalu membawakan kepada kebaikan. Setiap tindakan memiliki akibat dan setiap pilihan menunjukkan siapa diri kita. Dengan memahami dongeng ini, kita juga belajar memahami nilai-nilai dalam kehidupan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian bisa menangkap alur tokoh dan pesan moral dari dongeng yang baru saja kita dengarkan. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama Bagus Kuning datang ke wilayah Palembang? A. Melatih diri menjadi pendekar. B. Menyebarkan ajaran agama Islam. C. Mencari kerajaan baru. Atau D. Menemui Raja Siluman Kera. Nah, jawaban yang benar pada pertanyaan pertama yaitu adalah B. Menyebarkan ajaran Islam. Pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk setempat awalnya tidak mudah menerima ajaran dari Bagus Kuning? A. Mereka sudah memeluk agama Islam. B. Mereka takut kepada para siluman kera. C. Mereka belum mengenal ajaran yang dibawa oleh Bagus Kuning. D. Mereka tidak menyukai orang dari Jawa. Nah, untuk pertanyaan kedua, jawaban yang benar adalah opsi yang C. Mereka belum mengenal ajaran yang dibawa Bagus Kuning.
Pertanyaan yang ketiga, saat memasuki wilayah Batanghari, siapa yang pertama kali menghadang Bagus Kuning? A. Raja Siluman Kera. B. Penduduk Palembang. C. Para pendekar setempat. D. Pasukan dari Kesultanan Palembang. Untuk pertanyaan yang ketiga, jawaban yang benar adalah opsi yang C, para pendekar setempat. Pertanyaan yang keempat, berapa jumlah penghulu atau pengikut setia dari Bagus Kuning di wilayah Batanghari? A. 7 orang, B. 9 orang, C. 10 orang, atau D. 11 orang. Untuk pertanyaan yang keempat, opsi jawaban yang benar adalah yang D, 11 orang. Pertanyaan yang kelima, mengapa para siluman kera merasa terganggu oleh kedatangan dari Bagus Kuning dan rombongannya? A. Karena mereka merusak tempat tinggal siluman. B. Karena mereka dianggap penyebar ajaran Islam. C. Karena mereka membawa senjata. Atau D. Karena mereka mengambil makanan siluman. Untuk pertanyaan yang kelima, jawaban yang benar adalah opsi yang B, karena mereka dianggap penyebar ajaran Islam. Pertanyaan yang keenam, apa isi perjanjian antara Bagus Kuning dan Raja Siluman Kera? A. Siapa yang harus kalah meninggalkan Palembang? B. Siapa yang menang berhak memimpin kota Palembang? C. Siapa yang kalah harus tunduk kepada yang menang? Atau D. Siapa yang menang berhak memusnahkan pihak lawan? Untuk pertanyaan yang keenam, jawaban yang benar adalah opsi yang C. Siapa yang kalah harus tunduk kepada yang menang. Pertanyaan yang ketujuh, apa sikap Bagus Kuning ketika para siluman kera bersujud kepadanya? A. Ia menerimanya sebagai bentuk penghormatan. B. Ia meminta mereka menambah upeti. C. Ia menolak karena hanya Allah yang pantas disembah. Atau D. Ia marah dan menyerang mereka kembali. Pada pertanyaan yang ketujuh, jawaban yang benar adalah opsi yang C. Ia menolak karena hanya Allah yang pantas disembah. Pertanyaan yang ke-8. Mengapa wilayah tempat Bagus Kuning menetap akhirnya disebut dengan Bagus Kuning? A. Karena warna tanahnya berwarna kuning. B. Karena wilayah itu diserahkan oleh Raja Siluman. C. Karena menjadi lokasi keraton tempat ia memimpin. Atau D. Karena banyak bunga kuning tumbuh di daerah itu. Pada pertanyaan yang ke-8, jawaban yang benar adalah opsi yang C, karena menjadi lokasi keraton tempat ia memimpin. Pertanyaan yang ke-9, apa yang terjadi pada lokasi keraton Ratu Bagus Kuning di masa kolonial? A. Dirubah menjadi pasar. B. Dihancurkan oleh Belanda. C. Dijadikan perumahan karyawan perusahaan minyak. Atau D. Dijadikan museum khusus. Pada pertanyaan yang ke-9, jawaban yang benar adalah opsi yang C, dijadikan perumahan karyawan perusahaan minyak. Pertanyaan yang ke-10, mengapa masyarakat Palembang keturunan Arab Hadramaut sering berziarah ke makam Ratu Bagus Kuning? A. Karena ia diyakini sebagai syarifah dan waliyah. B. Karena makamnya dianggap tempat mencari kekayaan. C. Karena makamnya sangat indah. Atau D.
karena ada perintah dari pemerintah. Pada pertanyaan yang ke-10, jawaban yang benar adalah opsi yang A, karena ia diyakini sebagai syarifah dan waliyah. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa pelajaran berharga. Tadi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari dongeng Ratu Bagus Kuning dan Siluman Kera. Semoga latihan itu membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pembelajar yang bijaksana yang tidak hanya mengetahui jawaban tetapi juga bisa memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai berjumpa pada kisah berikutnya.